Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayang Sofi dengan NIM 2000-2008, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan mengelola komplain pelanggan manajemen humas atau public relation dengan mata kuliah yaitu manajemen humas dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Dan kali ini kita mengangkat satu optik lagi dalam kaitannya bagaimana menjaga performal, menjaga atau memberikan layanan prima, sehingga itu perlu bagi kita sebagai lembaga, sebagai perusahaan, sebagai orang yang memiliki bisnis dalam memberikan satu perhatian terhadap komplain yang disampaikan pelanggan. Artinya yaitu komplain itu atau keluhan ini adalah satu titik ketika dipandang dari satu konteks yang sebenarnya bisa menjadi bagian yang membangun lembaga kita, perusahaan kita, organisasi kita menjadi lebih baik ke depannya, memberikan kepercayaan, menjaga kedekatan emosional dengan para konsumen, dengan para pelanggan. Jadi komplain dan keluhan itu bukan berarti untuk dihindari, apalagi untuk dilawan, tapi harus dikelola, harus diperhatikan secara profesional. Salah satu faktor sebenarnya yang paling mempengaruhi kepuasan dan juga persepsi dari pelanggan itu yaitu kita atau dari kita toko sosmed kita terhadap mutu layanan yang kita berikan itu adalah bagaimana menangani keluhan atau komplain yang mereka berikan kepada kita. Jadi hanya saat segala sesuatu menjadi lancar, segala konsumen memberikan satu pujian atau kondisi hubungan baik-baik saja, kita memberikan senyuman dan juga perhatian, dan selain itu kita memberikan layanan prima kepada mereka. Pada saat apa? Yaitu pada saat komplain dan keluhan yang disampaikan oleh mereka kepada kita justru tidak peduli, maka itu akan terlihat terkesan marah atau sulit sekali menerima kritikan dan masukan yang jelas dari para pelanggan. Bila seseorang pelanggan datang ke tempat Anda atau ke tempat kita, kemudian mereka mengadukan satu persoalan, menyampaikan keluhan, menyampaikan kritik terkait dengan produk dan jasa yang kita berikan, jangan dipandang sebelah mata atau dianggap remeh, apalagi marah, apalagi defensif duluan menganggap mereka mengadakan karena itu seringkali terjadi. Kita cenderung itu lebih menerima pujian, tapi pada saat dikritik, pada saat dikomplain, pada saat dikomentar, pada saat diberikan keluhan kepada mereka, kita justru marah dan tidak peduli. Nah, pelanggan yang telah meluangkan waktu berharga untuk menghubungi kita, menghubungi perusahaan kita untuk menyampaikan keluhan, menyampaikan apa yang dirasakan terhadap produk dan jasa kita, menyampaikan komplainnya walaupun menyakitkan. Namun sebenarnya hal ini memberikan satu konteks yang positif. Kenapa? Karena mereka dengan sukarela mau menyampaikan fakta dan data tentang informasi gratis tanpa harus kita lakukan penelitian ulang untuk mengumpulkan data-data tersebut di lapangan mengenai cara-cara memperbaiki bisnis, memperbaiki produk dan juga jasa yang kita punya. Seharusnya kita itu berterima kasih karena untuk mendapatkan fakta dan data seperti ini secara gratis dan tidak memerlukan atau tidak mengeluarkan biaya ataupun tenaga. Nah, sekarang komplain yang diberikan adalah daftar real keluhan yang disampaikan secara gratis dan cuma-cuma, dan mereka menyampaikannya dengan menyediakan waktu dan emosi yang sebenarnya juga sulit untuk dijaga secara baik, tapi mereka rela melakukan demi apa? Mereka supaya tetap menjadi pelanggan yang baik. Kalau mereka mampu dan mau menyampaikan komplain, mau menyampaikan keluhan langsung ke kita, sebenarnya itu adalah indikasi positif bahwa dalam jangka panjang mereka tetap ingin bertahan sebagai pelanggannya kita. Jadi pertanyaannya sekarang adalah ketika ada pelanggan yang memberikan komplain, yang menyampaikan keluhannya, harus kita terima, harus kita tampung mereka dengan lapang dada.
pelanggan yang telah meluangkan waktu berharganya untuk menghubungi kita, menghubungi Anda, menghubungi perusahaan kita untuk menyampaikan keluhan dan komplain itu sebenarnya memberikan data dan fakta terkait informasi yang disampaikan secara gratis dengan mereka dengan komentar mereka, dengan komplain mereka sebagai satu titik, sebagai bentuk perhatian dan layanan maksimal, layanan prima yang kita berikan kepada para pelanggan. Bahkan harusnya di sana kita lebih aktif bertanya, lebih banyak ingin tahu tentang informasi, apalagi keluhan, apalagi komplain, apalagi terkait data-data dan fakta mengenai produk dan jasa kita, apalagi masukan dari mereka, catatan mereka, kita catat komplain mereka, kita dengarkan semuanya dengan baik, pastikan apa yang sesungguhnya yang diinginkan oleh pelanggan kita, dan kemudian kalau bisa ada satu tuntutan sebenarnya kita untuk memenuhi harapan dan aspirasi mereka. Manajemen atau mengelola keluhan atau komplain pelanggan ini adalah terletak pada staf, pada orang, pada karyawan. Oke, kalau kebetulan dia menyampaikan langsung kepada kita, it's okay. Sebagai pemilik kita pemilik perusahaan tersebut, semuanya akan berjalan dengan sangat baik. Tapi ketika disampaikan kepada staf atau karyawan yang tidak terlatih atau sense of belongingnya terhadap bisnis kita, terhadap lembaga, terhadap perusahaan yang kita kelola sangat kecil, resikonya akan aman sangat besar. Dan kemudian yang ketiga itu ditolak atau justru pemarah, defensif pelanggan akan menerima konsep ini menjadi satu kondisi bahwa urusan kita, lembaga kita, bisnis kita juga yang kita kelola memang tidak bisa menerima masukan ataupun komplain dari seorang pelanggan. Berarti pelanggan kita hanya sebatas sesuatu yang baik ketika ada sesuatu kondisi terkait kepuasan mereka tidak terpenuhi, kita justru tidak mau mendengarkan, dan ini akan menjadi corong sebagai iklan gratis yang berjalan. Dan ini juga menjadi satu titik di mana informasi ini sampai satu orang kepada ribuan orang yang lain. Maka tunggulah waktunya kita atau Anda akan kehilangan pelanggan terbaik Anda, dan jangka panjang ini pasti akan terjadi ketika kita tidak mampu mengelola dan menerima komplain dan juga keluhan pelanggan sebagai pasif, sebagai bentuk perhatian dari pelanggan dan konsumen kepada kita. Satu teori yang barangkali bisa kita jadikan sebagai acuan apa yang dijelaskan oleh Gigen dalam manajemen mengelola keluhan. Menurut Gigen, dalam mengelola komplain yang disampaikan oleh pelanggan, maka beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kita sebagai staf atau pemilik usaha, pemilik layanan, atau pemilik dan lembaga adalah yang pertama, dengan rela dengan hati yang paling dalam harus berani untuk meminta maaf, memberitahukan kepada pelanggan bahwa kita menyesali itu atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu harus kita lakukan adalah penting sekali kita menyatakan atau menyampaikan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami keluhan yang disampaikan oleh mereka, serta satu kondisi yang menyatakan bagaimana kita paham dan menerima dengan lapang dada semua statement yang disampaikan, semua keluhan yang disampaikan oleh mereka. Komunikasikan kepada pelanggan bahwa pada saat yang sama kita justru menunggu kondisi-kondisi reformasi seperti ini. Komunikasi kepada pelanggan, kepada mereka secara jelas bahwa Anda memahami masalahnya, bahwa kita semua menghargai apa yang dirasakan dan apa yang sudah mereka sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah menurut Gigen yang harus kita lakukan adalah hak restitusi. Pada tahap ini lakukan apa saja untuk memuaskan pelanggan. Artinya di sini adalah berikan mereka pelanggan apa saja yang mereka butuhkan sebagai bentuk bahwa kita menyesali karena kita kurang memperhatikan terhadap produk dan jasa sebagai bentuk layanan kita sebagai pemilik. Diberikan kepada pelanggan apa saja
mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan atau mereka harapkan dari kita sebagai satu titik eksekusi untuk menyelesaikan keluhan tanpa harus merugikan. Artinya di sini kalau memang produk, kalau harus bisa diganti, kenapa tidak? Jadi jangan merasa takut rugi duluan. Kalau ternyata satu orang kita bisa atasi, maka satu orang ini bisa menjadi corong informasi yang berkelanjutan kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Maka kita tidak hanya akan tetap bisa mempertahankan dia sebagai pelanggan terbaik, maka pelanggan-pelanggan yang lain juga akan tetap bertahan, karena ini akan menjadi informasi yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat yang kita bisa lakukan dalam konteks ini adalah tindak lanjut. Kemudian cek bersama pelanggan sebelum mereka pergi, memastikan secara bersama-sama bahwa pelanggan juga memahami, mengetahui tindakan kita untuk memastikan bahwa mereka puas. Kemudian dalam waktu 1 minggu, dalam waktu beberapa hari, artinya kita memberikan rentang waktu yang cukup untuk kemudian menghubungi mereka, menelpon mereka, melakukan kontak secara langsung dengan mereka, dan kita meminta informasi, meminta kepastian kembali bahwa mereka memang tetap puas. Anda juga bisa menyatakan berbagai hal, berbagai ucapan terima kasih atau atas masukan-masukan yang diberikan. Sekaligus kita memberikan informasi lain terkait dengan produk-produk terbaik kita. Kemudian kalau ini hampir saja hilang, kita bisa menambah pelanggan-pelanggan baru. Kita bisa mempertahankan pelanggan-pelanggan terbaik kita karena satu informasi yang baik ini di akhirnya akan sampai kepada pelanggan-pelanggan yang lain, karena kali ini mereka berbicara akan menjadi iklan gratis buat lembaga produk kita. Baiklah, sekian penyampaian materi saya terkait dengan mengelola komplain pelanggan, manajemen humas atau public relation. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.